Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Masih bersama saya, Pak Agus Heri. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan kegiatan ekonomi. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan konsumsi. Untuk itu mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik. Dalam ilmu ekonomi, kita bisa ketahui ada kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, di mana semua jenis kegiatan ini digunakan dalam proses sebelum menjual barang yang sudah jadi dari suatu perusahaan sebelum sampai ke konsumen. Nah, salah satunya yang akan kita bahas adalah bagaimana produk tersebut sampai konsumen dan konsumen akan menggunakannya untuk kegiatan mereka atau kegiatan konsumen. Nah, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan konsumsi. Baiklah, kegiatan konsumsi itu sendiri dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pada pemakaian baju yang berasal dari pabrik, kemudian pemakaian alat kosmetik, pemakaian alat elektronik, yang tentu dalam rangka kita menjalankan kehidupan kita Lalu apa itu kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan atau menggunakan nilai suatu barang Atau bisa juga dikatakan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Di samping menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, kegiatan yang dilakukan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara bersama-sama. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini biasa kita sebut sebagai konsumen. Siapapun bisa menjadi pelaku konsumsi, seperti rumah tangga dalam sebuah keluarga, bisa juga pemerintah, bisa juga industri atau perusahaan Proses konsumsi ini atau konsumtif dalam rumah tangga ini misalnya seorang anak yang membutuhkan buku pelajaran. Nah, kemudian bisa juga seorang ayah dan ibu membutuhkan koran dan majalah wanita untuk dibaca. Nah, lain halnya dengan pemerintah. Kalau pemerintah, kegiatan konsumtifnya itu adalah seperti membangun jalan, membangun perumahan untuk kebutuhan rakyat, membangun misalnya sarana-sarana kebutuhan publik yang lainnya. Kalau untuk perumahan biasanya dikhususkan untuk pegawai yang memiliki penghasilan rendah untuk tempat tinggal mereka, karena disitulah biasanya pemerintah memberikan biaya perumahan yang dengan bunga yang lebih rendah. Nah, sedangkan untuk industri atau perusahaan, ini mereka menggunakan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, misalnya lagi untuk membayar karyawan Nah, selain itu bisa juga menggunakan untuk membeli mesin, peralatan, dan yang lain sebagainya. Mari kita lihat contoh kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan setiap hari
Namun kadang-kadang kita tanpa sadar bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumtif ya. Contoh misalnya seperti kita menggunakan aplikasi online. Untuk apa? Untuk belanja. Menggunakan aplikasi online untuk layanan transportasi. Contohnya lagi misalnya kita mencukur rambut ya di tempat tukang cukur rambut tentunya ya. Selain itu kita membeli barang-barang untuk perlengkapan rumah tangga kita. Misalnya juga untuk memproduksi suatu barang yang lainnya. Nah ini pada intinya di mana kita membelanjakan dan mengorbankan sesuatu untuk kebutuhan dan kepuasan, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kegiatan konsumtif ya. Adapun ciri-ciri dari kegiatan konsumsi bagi berikut. Namun bisa diperhatikan ya, tidak semua orang bisa mengenali jenis kegiatan konsumtif yang dilakukan tanpa mengetahui ciri dari kegiatan tersebut. Salah satunya adalah saat melakukan kegiatan ekonomi ini, banyak orang tidak menyadari. Nah, berikut merupakan ciri dari kegiatan konsumtif. Yang pertama, dilakukan secara langsung. Nah, ciri kegiatan konsumtif yang pertama ini adalah kegiatan di mana dapat dilakukan dengan cara langsung, dengan tujuan agar bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain kebutuhan, kegiatan konsumtif juga dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat ya. Akan tetapi pada dasarnya manusia ini tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Nah, di mana kepuasan itu tidak memiliki batas sampai atau sesuai dengan yang diharapkan. Karena sifat manusia atau masyarakat selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Contoh kecil dari hal tersebut misalnya jika masyarakat sudah memiliki handphone ya, satu merek tertentu misalnya, dengan keluarnya model baru, dengan kecanggihan yang baru, masyarakat ingin juga memiliki handphone yang baru dan lebih canggih. Sehingga di sini handphone yang lama itu tidak digunakan lagi. Itu ya. Ciri yang kedua adalah barang kegiatan konsumsi didapat dari pembelian atau pengorbanan. Nah, untuk memakai barang konsumsi, terlebih dahulu harus melakukan suatu pengorbanan ya, seperti membeli barang tersebut di toko, di warung, atau di tempat yang lainnya. Seperti kita memperoleh atau mendapatkan tas, baju, celana, hal-hal yang lainnya, ini bisa didapatkan di sebuah toko ya, yang ada di sekitar kita, atau mungkin di suatu warung misalnya. Nah, barang konsumsi ini bisa kita peroleh dengan cara kita membayar ya. Membayar dengan sejumlah uang atau dengan cara membeli barang tersebut dengan sejumlah uang. Nah, biaya atau ongkos pembelian tersebut akan dijadikan sebagai nilai tukar dari sejumlah uang yang kita keluarkan untuk bisa memperoleh barang tersebut. Oke. Yang ketiga, barang dan jasa ini digunakan yang selalu berkurang. Maksudnya adalah barang dan jasa yang kita gunakan atau kita konsumsi ini jika digunakan terus-menerus, maka memiliki nilai yang akan semakin berkurang. Ya, dimana barang tersebut bisa kita ambil contoh misalnya buku ya. Buku yang selalu kita gunakan, maka nilai buku tersebut akan berkurang. Misalnya lagi pakaian yang kita gunakan setiap hari,
kita pakai setiap hari, tentu nilai pakaian tersebut akan berkurang. Misalnya lagi kendaraan yang kita pakai setiap hari, tentu nilai kendaraan tersebut lambat laun akan berkurang. Oke, contoh tadi, misal pakaian, kendaraan yang semakin berkurang itu karena memang kita gunakan. Kenapa? Karena pakaian, kendaraan tidak memiliki atau tidak memiliki umur yang panjang, ya. Nah, hal tersebut diakibatkan karena kita sering menggunakan, dengan demikian nilai barang tersebut akan semakin susut, akan semakin berkurang. Bukan barang yang menyusut, ya, tetapi nilainya itu akan semakin berkurang. Oke. Ciri yang keempat, memiliki nilai yang bermanfaat. Masalah barang atau produk dari kegiatan konsumsi ini memiliki nilai yang sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Tujuan dari penggunaan barang atau produk ini bisa menyebabkan nilai barang tersebut, ya, berkurang karena memang sering dipakai, sering dimanfaatkan. Nah, dalam mengkonsumsi barang tersebut bisa dilihat dari dua jenis. Yang pertama, barang yang nilainya akan habis untuk satu kali pemakaian saja. Contohnya, kita membeli makanan dan minuman, maka ketika makanan dan minuman tersebut dikonsumsi, itu akan habis. Yang kedua, jenis barang yang nilainya itu habis secara perlahan. Misalnya kita menggunakan pakaian, kita membeli buku, ya. Ini lambat laun nilai buku atau pakaian itu akan berkurang. Oke. Yang berikut, tujuan dari kegiatan konsumsi. Nah, Anda perlu atau Anda bisa melihat, ya, tujuan bagaimana Anda melakukan konsumsi sehingga konsumsi itu dilakukan menjadi tidak sia-sia, ya. Sama halnya dengan kegiatan ekonomi manapun yang juga memiliki tujuan tertentu dilakukan, misalnya pada kegiatan produksi, pada kegiatan distribusi. Nah, untuk lebih jelasnya berikut tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, awal dari semua kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah awal dari semua aktivitas ekonomi manusia. Nah, jika seseorang menginginkan sesuatu barang, nah dia harus memperoleh atau membuat satu tindakan untuk memuaskan, untuk bisa memperoleh barang tersebut. Nah, hasil dari upaya tersebut adalah konsumsi yang juga berarti memenuhi keinginan manusia. Nah, tujuan yang kedua, akhir dari kegiatan ekonomi. Nah, maksudnya adalah jika seseorang atau Anda menginginkan roti misalnya atau kue, biasanya mungkin saja Anda akan berusaha untuk membuat kue tersebut, ya. Nah, setelah dibuat, kemudian Anda makan, Anda konsumsi, itu yang disebut sebagai akhir dari aktivitas ekonomi. Jadi, kue tersebut dibuat kemudian untuk dikonsumsi sendiri. Oke, itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, tujuannya adalah konsumsi ini mendorong produksi. Nah, menurut Adam Smith, konsumsi adalah satu-satunya tujuan untuk semua produksi. Artinya di sini bahwa barang yang diproduksi ini tergantung dari seberapa besar tingkat konsumsi di masyarakat. Yang keempat, tujuan teori ekonomi. Nah, kajian teori konsumsi telah membantu para ekonom merumuskan berbagai teori seperti law of diminishing return, ya, atau the law of demand, atau konsep consumer surplus dan sebagainya. Teori-teori ini
membantu para analis memahami bagaimana perilaku individu memengaruhi input dan output dalam perekonomian. Tujuan yang kelima dalam teori pemerintah, kebiasaan konsumsi juga membantu pemerintah merumuskan teori. Tarif upah minimum, tarif pajak ditentukan berdasarkan kebiasaan individu dalam berkonsumsi ya. Ini juga membantu pemerintah membuat keputusan tentang produksi komoditas yang esensial dan non-esensial di suatu negara. Ini juga memberi pemerintah wawasan tentang bagaimana rasio pendapatan masyarakat, berapa besar yang ditabung dan berapa besar untuk pengeluaran konsumsi masyarakat itu sendiri ya. Tujuan yang keenam, melihat dari teori pendapatan dan ketenagakerjaan. Menurut John Maynard Keynes ya, dalam teori Keynesian ini menyatakan bahwa jika masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa tidak meningkatkan permintaan barang dan jasa tersebut, maka akan menyebabkan penurunan produksi. Ya, penurunan produksi berarti bisnis akan berhenti. Ya, bisnis berhenti maka berakibat pada memberhentikan pekerja yang mengakibatkan pengangguran. Konsumsi dengan demikian membantu menentukan pendapatan dan output dalam suatu perekonomian. Oke, itulah beberapa informasi tentang kegiatan konsumsi, termasuk salah satunya kegiatan ekonomi yang kita bahas. Bicara kegiatan ekonomi, terkadang seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi juga sangat jarang disadari oleh masyarakat, sehingga kita tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ekonomi yang membantu negara dalam mengambil kebijakan yang tepat. Itulah tadi pembelajaran jarak jauh materi kegiatan konsumsi. Apabila Anda kurang jelas, silakan Anda bisa putar ulang video ini. Semoga bermanfaat. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.